Oke, halo semuanya. Nah, selamat datang di podcast Diskusi Manajemen. Jadi, di episode kali ini kita bakalan ngobrolin topik yang sebenarnya tuh sering banget dibahas di dunia organisasi dan bisnis. Tapi kadang masih dianggap sepele. Nah, hal tersebut adalah perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan SDM. Jadi, kalau kita pikirkan, sebuah organisasi itu tidak hanya bergantung pada teknologi atau model saja, teman-teman. Yang menjalankan semua sistem itu adalah kita sebagai manusia. Jadi, apabila ada pengelolaan manusia yang tidak direncanakan dengan baik, organisasi juga pastinya akan sulit berkembang. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan ngobrolin mulai dari pengertian perencanaan SDM, tujuan dan manfaatnya, prosesnya, sampai ke contoh penerapannya dalam sebuah perusahaan. Dan tentu saja saya tidak sendirian. Di sini sudah ada 4 teman yang akan ikut berdiskusi dan berbagi pandang mereka. Oke, jadi di sini mungkin kita bisa kenalan dulu ya teman-teman untuk bisa lebih tahu nih satu sama lain. Jadi, kenalin aku di sini sebagai host. Aku adalah Adelia Putri dengan NIM akhir 1058. Dan hai semuanya, aku Nadia Nuraini Prasesti dengan NIM akhir 1063. Halo semuanya, aku Anggun Dianata Putri dengan NIM akhir 1097. Kenalin, nama aku Siti Nurfadila dengan NIM akhir 1119. Kenalin juga aku Vina Anggreni dengan NIM akhir 1061. Oke. Karena kita sudah berkenalan nih satu sama lain, mungkin bisa langsung aja kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya teman-teman. Jadi di sini akan aku bagi menjadi 8 segmen podcast. Kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian perencanaan SDM. Mungkin aku bakalan mulai dari pertanyaan yang cukup dasar dulu ya. Jadi, menurut kalian nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi? Jadi, kalau menurut saya, dijelaskan secara sederhana, perencanaan sumber daya manusia itu adalah suatu proses yang dimana dilakukan oleh sebuah organisasi untuk memastikan mereka mempunyai tenaga kerja yang tepat, kemudian jumlahnya cukup, dan juga tersedia pada waktu yang tepat pula. Nah, jadi organisasi itu tidak hanya fokus pada kondisi sekarang, tapi juga dia mencoba untuk memprediksikan kebutuhan tenaga kerja di masa depan atau masa yang akan mendatang. Oke. Berarti kalau begitu ini seperti mempersiapkan orang yang tepat sebelum organisasi itu benar-benar membutuhkannya ya, Nadia? Iya, betul sekali Dela. Karena kalau organisasi ini baru mencari tenaga kerja saat sudah kekurangan, biasanya itu prosesnya jadi tidak lebih efektif gitu loh, ya kan? Aku setuju sih, dan menurutku itu perencanaan SDM itu juga nggak hanya tentang soal beberapa banyak orang yang dibutuhkan, tapi juga tentang kompetensinya. Misalnya, perusahaan ingin mengembangkan teknologi digital, berarti dari awal mereka harus merencanakan kebutuhan tenaga kerja yang punya kemampuan di bidang teknologi dong. Oke. Menarik nih. Jadi bisa dibilang perencanaan SDM ini tadi nggak sekedar hanya sebatas soal perekrutan ya teman-teman. Iya, betul sekali. Dan di sini tuh banyak orang mengira perencanaan SDM itu hanya tentang rekrutmen karyawan baru, padahal sebenarnya penjelasannya tuh jauh lebih luas. Di dalamnya juga ada tentang pengembangan karyawan, kemudian pelatihan, penempatan kerja, sampai-sampai tentang perencanaan karir. Nah, terus
Bahkan juga termasuk mengantisipasi karyawan yang mungkin pensiun atau keluar dari perusahaan. Jadi organisasi ini udah punya rencana penggantinya gitu loh. Oh ya juga ya, jadi kalau kayak gini organisasi tuh tidak kaget kalau tiba-tiba ada posisi yang kosong. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah bahas tentang pengertian nih teman-teman secara garis besarnya juga kan. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen kedua yaitu tentang tujuan dan manfaat dari perencanaan SDM itu sendiri. Jadi, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau begitu, apa sih sebenarnya tujuan utama dari perencanaan sumber daya manusia bagi perusahaan? Tujuan utamanya sih cukup jelas ya, yaitu untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang cukup serta berkualitas sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Kalau tenaga kerjanya tidak cukup, bisa-bisa kinerja organisasi akan terganggu juga. Oke, apakah bisa diberikan contoh seperti apa? Misalnya nih, perusahaan kekurangan tenaga kerja. Akibatnya tenaga kerja yang sudah ada akan kewalahan untuk menghandle pekerjaan yang tidak memiliki tenaga kerja tersebut. Sebaliknya nih, kan tadi ada perusahaan yang kekurangan tenaga kerja, sekarang ada juga yang terjadinya kelebihan tenaga kerja. Apabila karyawan itu terlalu banyak, biaya operasional perusahaan juga bisa meningkat. Oh, oke. Kalau begini berarti mau kekurangan tenaga kerja ataupun kelebihan tenaga kerja, dua-duanya itu bisa sama-sama jadi masalah ya kalau gitu. Iya, benar sekali. Oleh sebab itu, perencanaan SDM itu sangat penting supaya perusahaan bisa menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja dengan kondisi organisasi. Selain itu, ada juga nih beberapa manfaat lain. Oke, seperti apa nih? Misalnya nih, membantu meningkatkan kinerja karyawan karena setiap posisi diisi oleh orang yang sesuai dengan kemampuannya. Dan juga membantu perusahaan dalam perencanaan pengembangan karir karyawan, seperti pelatihan atau promosi jabatan. Berarti dampaknya tidak hanya ke perusahaan ya teman-teman sekalian, tapi juga ke perkembangan karyawannya. Betul sekali, jadi dua-duanya sama-sama diuntungkan. Oke, cukup menjawab. Jadi kita sekarang akan masuk ke segmen ketiga, yaitu terkait dengan proses perencanaan sumber daya manusia. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis ya teman-teman. Sebenarnya gimana sih proses perencanaan sumber daya manusia ini tuh dilakukan di dalam suatu organisasi? Biasanya proses ini dimulai dari perkiraan kebutuhan tenaga kerja dulu. Nah, perusahaan ini mencoba memprediksikan berapa banyak sih tenaga kerja yang akan dibutuhkan oleh perusahaan tersebut di masa depan berdasarkan rencana bisnis mereka tentunya. Betul sekali. Selanjutnya, organisasi ini juga harus melihat tenaga kerja yang sudah tersedia saat ini. Jadi, mereka itu harus menganalisis terlebih dahulu jumlah karyawan yang ada, kemampuan mereka, dan apakah mereka bisa memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Oke, Nadia, kalau begitu berarti ini lebih ke semacam apa ya, membandingkan kebutuhan dengan kondisi yang ada sekarang, begitu? Iya, betul sekali, tepat. Kalau ternyata di dalam perbandingan tersebut ada kekurangan tenaga kerja, maka perusahaan dapat melakukan rekrutmen ulang. Namun nih, kalau justru ada kelebihan tenaga kerja, biasanya perusahaan itu melakukan penyesuaian seperti mutasi, pelatihan ulang, atau perubahan penempatan kerja. Oke, bisa dipahami. Berarti kalau begitu ini prosesnya cukup sistematis ya teman-teman ya. Jadi nggak asal merekrut atau mengurangi karyawan. Oke. Iya, betul sekali Dela, karena kan perencana SDM ini biasanya itu mengikuti strategi jangka panjang perusahaannya juga.
Oke, bisa dipahami. Karena tadi kita udah bincang-bincang soal proses atau teknisnya ya teman-teman. Selanjutnya aku mau masuk ke segmen keempat nih. Jadi segmen keempat ini terkait dengan faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Oke, pertanyaan aku adalah, dalam praktiknya, tentu perencanaan SDM itu tidak selalu berjalan dengan mudah, ya dong? Nah, aku penasaran nih, apa saja sih faktor yang kira-kira akan mempengaruhi proses perencanaan sumber daya manusia itu sendiri? Nah, biasanya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Di sini aku akan menjelaskan tentang faktor internalnya ya. Jadi faktor internalnya ini berasal dari dalam organisasi tentunya. Misalnya seperti strategi tentang perusahaan, kemudian kondisi keuangannya, ataupun jumlah karyawan yang dimiliki. Selanjutnya ada pun faktor eksternal yang akan dijelaskan oleh Anggun. Nah, sedangkan faktor eksternal itu adalah faktor dari luar organisasi teman-teman, seperti kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, dan juga persaingan industri, seperti itu. Menurutku sendiri, perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang paling penting ya, karena banyak sekali pekerjaan yang dulunya dikerjakan secara manual, sekarang sudah digantikan oleh sistem digital. Oke, berarti kalau begini, otomatis kebutuhan tenaga kerjanya juga berubah ya? Benar, misalnya kebutuhan kerja di bidang teknologi informasi dan analisis data yang semakin meningkat. Oke guys. Oke, jadi kita masuk ke segmen yang kelima, yaitu terkait dengan hambatan perencanaan sumber daya manusia. Jadi, teman-teman, selain faktor yang mempengaruhi tadi, sesuai dengan yang teman-teman jelaskan juga, aku penasaran, pasti ada juga dong hambatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, seperti apa sih contohnya kalau boleh tahu? Untuk hambatan ini, salah satu dari hambatan itu yang sering terjadi adalah tujuan organisasi yang tidak jelas. Yang mana, kalau tujuan perusahaan itu tidak jelas, maka sulit menentukan tenaga kerja itu seperti apa yang dibutuhkan. Gitu. Selain itu, juga ada masalah kompensasi yang tidak sesuai. Jika karyawan merasa tidak dihargai, bisa-bisa mereka akan keluar dari perusahaan, sehingga proses perencanaan SDM akan terganggu. Nah, perubahan lingkungan yang sedang cepat itu juga bisa jadi hambatan besar loh teman-teman. Misal nih, perkembangan teknologi yang terlalu cepat sehingga para karyawan itu keterampilannya nggak lagi relevan. Oke, kalau begini berarti perusahaan itu harus benar-benar adaptif terhadap keadaan sekitar ya teman-teman ya? Iya, bener banget. Kalau nggak gitu, perencanaan SDM ini bisa cepat sekali menjadi tidak relevan, teman-teman. Oke, tadi kita udah bahas tentang hambatan guys. Kita sekarang masuk ke segmen yang keenam, yaitu dengan analisis kebutuhan sumber daya manusia dan perencanaan suksesi. Oke, jadi sekarang kita bahas hal yang juga cukup penting ya istilahnya, yaitu analisis kebutuhan sumber daya manusia. Jadi, aku penasaran, bagaimana organisasi ini tuh menentukan kebutuhan kerja mereka? Nah, biasanya organisasi ini akan membandingkan antara kondisi tenaga kerja yang saat ini dengan kebutuhan di masa depan. Jadi itu mereka bakal melihat apakah jumlah dan juga kompetensi karyawan yang ada sudah sesuai atau belum begitu. Dalam proses ini itu juga ada yang disebut dengan perencanaan suksesi loh teman-teman. Nah, boleh dijelaskan ya mungkin perencanaan suksesi itu maksudnya kayak gimana? Nah, perencanaan suksesi itu adalah proses mempersiapkan karyawan untuk menggantikan posisi penting dalam organisasi, misalnya posisi manajer atau juga bisa pimpinan.
Biasanya juga perusahaan akan mengidentifikasi karyawan yang mempunyai potensi kepemimpinan. Lalu mereka akan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada mereka untuk meningkatkan potensi yang karyawan miliki. Oke, berarti kalau seperti ini tuh ketika adanya pergantian pimpinan di dalam suatu organisasi, organisasi tersebut itu sudah punya kandidat dari dalamnya ya? Betul sekali, sehingga transisinya akan berjalan dengan lancar. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya, mungkin kita bisa langsung masuk ke segmen yang ketujuh, yaitu terkait dengan peran teknologi dalam perencanaan sumber daya manusia. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik yang sangat relevan dengan zaman ini, dengan saat ini, teman-teman, yaitu tentunya tentang peran teknologi dalam perencanaan sumber daya manusia. Baik, untuk teknologi sekarang nih sangat membantu proses pengelolaan sumber daya manusia. Misalnya, dengan adanya sistem informasi manajemen sumber daya manusia, perusahaan bisa menyimpan data karyawan secara lebih terstruktur. Selain itu, teknologi juga memungkinkan perusahaan melakukan analisis data karyawan. Nah, dari data tersebut, perusahaan bisa melihat pola kinerja, kebutuhan pelatihan, bahkan memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Oke, berarti keputusan itu yang diambil oleh perusahaan ini bisa lebih berbasis data dan bukan hanya perkiraan atau asumsi semata ya. Ya, betul sekali. Oke. Oke, teman-teman, karena dari tadi kita cukup membahas tentang teori-teorinya, sekarang kita akan memasuki segmen terakhir atau segmen ke-8, yaitu terkait dengan studi kasus tentang penerapan perencanaan sumber daya manusia. Jadi karena tadi kita sudah membahas teorinya bagaimana, sekarang aku ingin membahas bagaimana sih apabila teori tersebut itu diterapkan dalam perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut aku pribadi ini tuh paling menarik ya teman-teman ya. Studi kasus penerapan perencanaan sumber daya manusia dalam perusahaan nyata. Oke, jadi studi kasus yang akan kita bahas adalah tentang transformasi perencanaan sumber daya manusia di Bank Sentral Asia atau yang kerap kita kenal dengan Bank BCA, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital di industri perbankan saat ini. Aku mau tanya nih, menurut kalian, kenapa perubahan teknologi itu bisa sangat amat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia di sektor perbankan? Oke, kalau kita lihat di kondisi sekarang ini ya, perkembangan teknologi digital ini memang sangat mempengaruhi cara bank beroperasi. Dulu, sebagian besar layanan perbankan ini dilakukan secara langsung kan di kantor cabang. Nah, nasabah itu datang ke bank untuk transfer, kemudian membuka rekening, atau melakukan berbagai transaksi lainnya. Tapi sekarang situasinya tuh udah berbeda guys. Jadi banyak sekali nasabah yang lebih memilih menggunakan mobile banking, internet banking, atau aplikasi digital karena lebih praktik dan cepat. Kalian pasti juga menggunakan seperti QRIS gitu kan? Betul banget nih. Nah, berarti kalau begini, pola perilaku nasabah itu juga ikut berubah ya? Iya benar sekali Dela. Jadi perubahan perilaku nasabah ini otomatis pasti mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja di bank gitu. Nah, betul. Kalau dulu kan bank itu membutuhkan banyak tenaga kerja ya di bidang
di bagian operasionalnya, seperti teller, customer service, dan staf administrasi. Kalau sekarang itu, beberapa pekerjaan tersebut itu mulai berkurang guys, karena banyak transaksi itu dilakukan secara digital. Dan sebaliknya, kebutuhan tenaga kerja di bidang teknologi informasi itu, atau pengembangan sistem digital dan analisis data itu justru meningkat sangat tinggi teman-teman. Oke, sepenangkap aku tentang penjelasan Anggun tadi, ini menarik nih. Di sini berarti kita itu bisa langsung melihat hubungan perencanaan sumber daya manusia yang tadi kita bahas ya teman-teman. Benar sekali, kalau kita kaitkan dengan materi yang sebelumnya kita bahas, perubahan ini sebenarnya termasuk ke dalam faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan SDM, yaitu faktor perkembangan teknologi. Nah, perusahaan seperti BCA ini harus mampu memprediksi perubahan tersebut agar tidak tertinggal dalam persaingan industri perbankan. Oke, berarti ini benar-benar selaras sama materi yang tadi kita bahas ya guys. Jadi di sini perusahaan itu harus menyesuaikan kebutuhan tenaga kerjanya dengan perkembangan teknologi di zaman ini ya. Betul, dalam kasus BCA mereka melakukan transformasi perencanaan SDM untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan digital yang ada. Nah, transformasi ini tersebut juga dilakukan melalui beberapa langkah yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi digital karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan. Nah, hal ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan, workshop, serta pengembangan keterampilan yang berkaitan dengan teknologi dan penggunaan sistem digital dalam pekerjaan. Nah, ada lagi nih, dengan adanya pelatihan dan pengembangan tersebut, karyawan diberikan kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru seperti penggunaan aplikasi kerja digital, pengolahan data, komunikasi berbasis teknologi, serta pemanfaatan sistem informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Proses ini juga membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Nah, melalui pendekatan ini, perusahaan secara tidak langsung menggantikan karyawan lama dengan tenaga kerja yang baru yang memiliki kemampuan digital. Sebaliknya, perusahaan itu memberikan kesempatan kepada karyawan yang sudah ada untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensinya. Dengan demikian, karyawan dapat tetap berkontribusi secara optimal bagi perusahaan sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi di masa depan. Oke, Vina, berarti ini tuh berkaitan juga dengan proses pengembangan sumber daya manusia. Jadi bukan hanya soal perekrutan aja ya. Iya, benar sekali. Nah, selain pelatihan, perusahaan itu juga melakukan rekrutmen tenaga kerja yang baru mereka miliki loh. Nah, mereka ini biasanya merekrutmen karyawan yang memiliki keahlian di bidang teknologi seperti software developer, data analis, dan ahli keamanan sistem. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengembangan layanan digital seperti mobile banking dan berbagai platform digital lainnya, teman-teman. Oke, berarti kalau misalnya kita kaitkan nih sama materi yang dari tadi kita bahas, berarti langkah ini tuh termasuk ke dalam tahap perencanaan tindakan dalam perencanaan sumber daya manusia. Apakah betul? Betul sekali, Dela. Dalam proses perencanaan sumber daya manusia itu, setelah perusahaan melakukan analisis kebutuhan tenaga kerjanya, langkah berikutnya itu adalah menentukan tindakan apa sih yang harus mereka lakukan. Seperti itu. Oke. Dalam kasus ini, tindakan yang diambil oleh perusahaan tersebut adalah pelatihan karyawan, rekrutmen tenaga ahli baru, serta penyesuaian struktur organisasi. Nah, itu tadi udah benar. Tapi selain itu, perusahaan itu juga mulai memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan SDM atau sumber daya manusia ini. Misalnya, dengan menggunakan sistem digital untuk mengelola data karyawan, kemudian memantau kinerjanya, serta juga merencanakan bagaimana kebutuhan tenaga kerja secara lebih akurat begitu.
Oh, jadi teknologi itu tidak hanya mempengaruhi layanan bank ya Nadia, tapi juga cara perusahaan mengelola karyawannya. Iya, benar sekali. Jadi, dengan data yang lebih terintegrasi, perusahaan itu bisa melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja secara lebih tepat, begitu. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kasus BCA ini sebenarnya menunjukkan bagaimana perencanaan SDM harus bersifat strategis atau adaptif. Nah, perusahaan ini tidak hanya dapat bereaksi terhadap perubahan yang ada, tetapi juga harus mampu memprediksi kebutuhan yang akan datang di masa depan. Oke, itu juga sesuai dengan konsep dasar pada perencanaan sumber daya manusia yang kita bahas di awal tadi, yaitu memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat dalam jumlah yang tepat dan juga pada waktu yang tepat. Ya, benar sekali. Jika bisa disimpulkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam menghadapi perubahan teknologi juga sangat dipengaruhi oleh perencanaan sumber daya manusia yang baik. Oke, menarik sekali nih teman-teman. Jadi dari studi kasus yang kita bisa, Oke, menarik sekali. Jadi dari studi kasus ini kita bisa melihat bahwa perencanaan sumber daya manusia bukan hanya sekedar teori dalam buku, tetapi benar-benar diterapkan dalam organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Oke, baik. Jadi diskusi kita hari ini kita bisa melihat bahwasanya perencanaan sumber daya manusia itu merupakan proses yang sangat amat penting dalam organisasi. Melalui perencanaan sumber daya manusia, organisasi itu dapat memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat, meningkatkan efisiensi, serta mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis. Nah, selain itu nih, perencanaan SDM juga mencakup berbagai aspek seperti analisis kebutuhan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemanfaatan teknologi, hingga perencanaan suksesi yang sudah tadi kita bahas juga. Oke, jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berdiskusi pada podcast kali ini, dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi.